Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas yaitu bagaimana sih cara menentukan judul penelitian bersama saya Muiz Gifari. Yuk kita mulai. Jadi kalau kita melihat baik dari itu strata ya, perguruan tinggi itu ada nantinya ada S1, ada S2, ada nama program doktor. Nah, di sini kita akan membahas mengenai program baik S1 sama S2-nya berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau S1 itu biasanya mampu mengaplikasikan iptek dalam bidang keahliannya. Kalau S2 itu udah bisa mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, ada kata terujinya dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Yuk, kita mulai. Bagaimana sih cara judul agar langsung di ACC gitu ya? Langkah pertama adalah cari dulu masalahnya apa aja gitu ya. Dan untuk mencari masalah, kita harus tahu dulu nih harapannya apa aja. Nah, dari harapannya apa aja, kenyataannya apa aja masalahnya, nanti barulah ketemu yang namanya gap. Nah, dari gap itu kita bisa melihat sebuah kata kunci untuk judul, ya. Nah, cek juga apakah judulnya familiar di kampus. Biasanya kalau misalkan kita cek itu bisa melihat dari repositori bacaannya ya, repositori nama kampus kalian. Nah, langkah kedua apa? Yaitu kunjungi yang namanya Google Scholar atau Google Cendekia, dosen kalian yang sebagai pembimbing, lalu kalian modifikasi variabel penelitiannya. Bisa pun coba kalian buka jurnal kampus lain lewat situs Sinta atau Scopus. Yang lebih enak kalau misalkan untuk Scopus kalian bisa cari yang namanya Eric ya di eric.gov gitu ya. Itu bagus banget gitu ya. Itu adalah penelitian-penelitian jurnal internasional yang bisa kalian gunakan untuk citasi kalian. Dan juga jangan lupa modifikasi judulnya gitu ya. Untuk S1 itu beda tempat penelitian pun itu udah membuahkan ya pengaplikasian sebuah iptek ya karena masih belajar yang namanya riset. Tapi kalau udah S2 itu udah berbeda lagi. Nah, kita lihat identifikasi unsur-unsur penting dalam judul gitu ya. Pertama, pisahkan judul ke dalam komponen utamanya. Ada variabel utama, apa yang diteliti, misalnya hasil belajar, pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, kemampuan metakognisi. Itu juga kalian buat komponen-komponennya. Terus kalian lihat nih, objek penelitian siapa? Siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian? Misalkannya, siswa kelas 11 atau mahasiswa atau guru matematika. Metode atau pendekatan yang kalian akan gunakan. Bagaimana penelitian dilakukan, misalnya model pembelajaran PJBL, discovery learning, eksperimen, penelitian tindakan kelas, ataukah nanti kalian mau menggunakan pendekatan metaphorical thinking. Konteksnya, di mana dan kapan penelitian dilakukan, misalnya di SMA, secara daring kelasnya gitu ya, dalam topik tertentu seperti algoritma, SPLTV, bahkan aljabar di SMP gitu ya. Nah, contohnya bagaimana sih? Contoh judul gitu ya. Ini khusus buat kuantitatif, biasanya menggunakan yang nama katanya pengaruh model pembelajaran ya, project based learning atau metodenya gitu ya terhadap pemahaman konsep matematika pada materi matriks di kelas 11 SMA. Variabel utamanya apa? Yaitu pemahaman konsep gitu ya. Objek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 SMA. Metodenya apa? Model pembelajaran project based learning. Konteksnya apa? Materi matrix gitu ya. Jadi ada seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita ngelihat analisis hubungan antar variabel gitu ya. Identifikasi juga hubungan antar setiap komponennya. Jadi kalian jangan membuat sebuah judul ya, itu nggak ada kaitannya antara model nanti dengan uh, untuk kemampuan yang ditingkatkan sama kalian gitu ya. Apakah hubungan tersebut bersifat kausal, yaitu pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, ataukah asosiasi, hanya keterkaitan antara dua variabel tanpa menyatakan sebab akibat gitu ya. Oke, perhatikan juga arah hubungannya gitu. Apakah diteliti hubungan positif, negatif, atau hanya deskriptif gitu ya. Nah, contohnya apa? Hubungan klausa itu kayak misalkan pengaruh model PJBL terhadap pemahaman konsep. Ini kan bersifat kausal ya, mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Si pengaruh model PJBL itu terhadap pemahaman konsep. Nah, bagaimana kalau misalkan
hubungannya itu deskriptif, yaitu misalkan deskripsi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. Nah, ini biasanya digunakan oleh penelitian kualitatif ya kalau seperti itu. Oke, yuk kita lihat lagi. Misalkan evaluasi keterukuran judul. Nah, pastikan setiap variabel dapat diukur dan dianalisis. Misal, pemahaman konsep ini kan dapat diukur melalui hasil tes belajar ataupun soal uraian ataupun nanti bagian dari observasi kalian gitu ya. Nanti model pembelajaran PJBL dapat diimplementasikan dalam kelas eksperimen. Ya kan biasanya kalau kuantitatif itu ada dua kelas ya. Kelas yang tanpa kalian intervensi sama yang kalian intervensi kelasnya. Selanjutnya materinya matrix. Ini kan ruang lingkupnya jelas dan spesifik apa yang nanti kalian akan uji cobakan pada materi tersebut gitu ya. Nah, periksa juga relevansi dan kontribusinya. Apakah judul tersebut relevan dengan tantangan pembelajaran matematika saat ini? Apakah penelitian berkontribusi dalam menyelesaikan masalah di kelas atau mengembangkan inovasi dalam pembelajaran? Contohnya apa? Yaitu penelitian mengenai model PJBL ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam materi matriks yang relevan karena siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, validasi juga kesesuaian metodenya. Pastikan metode penelitian ini sesuai dengan tujuan, misalkan eksperimen. Jika ingin mengetahui pengaruh suatu model pembelajaran gitu ya, ini khususnya menggunakan eksperimen. Ataupun masih diperbolehkan menggunakan PTK karena kalian udah menjadi guru gitu. Nah, ini untuk tujuannya ingin memperbaiki proses belajar mengajar. Misalkan lagi metodenya deskriptif gitu ya. Berarti kalian ingin mengidentifikasi masalah dan pemetaan pemahaman siswa di kelas ya. Oke, kritis juga kejelasan dan spesifikasinya. Judul itu harus yang pertama adalah jelas, yang kedua spesifik, dan yang ketiga adalah tidak ambigu. Hindari judul yang terlalu luas atau umum. Contohnya apa? Misal yang kurang spesifik, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. Model belajar apa gitu kan? Masih bertanya-tanya. Terus materi matematika apa? Nah, seharusnya yang baik adalah yang lebih spesifik. Misal, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar siswa dalam materi logaritma di kelas 10 SMA. Tapi berhubung kita udah zaman yang berbeda, tentunya hasil belajar pada matematika itu bisa lebih spesifik lagi. Misal digantikan dengan metode kognitif gitu ya. Maaf, kemampuan metakognitif, terus kemampuan berpikir reflektif matematis, kemampuan berpikir kritis matematis, gitu ya, dan masih banyak lagi yang lain, kemampuan-kemampuan yang lain di bidang matematika itu ya diganti. Nah, lanjut lagi apa? Yaitu kita butuh namanya uji kebaruan atau novelty. Periksa apakah penelitian ini memiliki keterbaruan ya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kalian bisa membuat tabel gitu ya. Analisis judul ini dengan judul kalian itu ada perbedaan atau enggak gitu ya. Buat aja tabel 3. Kalian cari dengan yang terbaru. Misalkan model pembelajaran baru apa, materi yang jarang dikaji apa, penggunaan teknologi dalam pembelajarannya, matematikanya apa. Beruntung ya kalau misalkan kalian pengembangan itu biasanya masih sangat jarang untuk penggunaan teknologi. Intinya situ. Oke, adapun langsung modifikasi. Kita bedah dulu untuk memodifikasi masalahnya. Misalkan anak-anak tidak menyukai matematika, penggunaan teknologi yang kurang, dan kurangnya kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi, dan kurangnya pembelajaran yang menekankan konsep abstrak. Tempat penelitiannya itu SMP, SMK, atau SMA gitu ya. Metodenya R&D. Bagaimana cara memodifikasi judulnya? Yaitu tadi kan teknologi itu berhubungan dengan pengembangan video pembelajaran. Terus konsep abstrak yaitu kita dapat menggunakan pendekatan metaphorical thinking. Terus apalagi yaitu kurangnya kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Yaitu kita ambil salah satunya kemampuannya yaitu kemampuan berpikir reflektif matematis gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian. Bagi kalian mungkin yang ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita berdiskusi untuk menemukan sebuah solusi. Dan jangan lupa klik subscribe dan like channel ini untuk lebih berkembang menuju ke arah yang lebih baik dan kalian juga dapat menyebarkannya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.